Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi untuk melengkapi kegiatan kita di bidang instalasi motor listrik. Nah, sekarang saya akan membahas lebih detail mengenai sambungan motor listrik, terutama yang motor induksi 3 fase. Ya. Jadi di sini kelihatan ada sebuah motor listrik 3 fase, yang motor induksi 3 fase. Ini dayanya 1 HP atau 1 PK ya. Nah, atau 1 HP itu sama dengan 746 watt. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana rangkaian di dalamnya ya. Nah, kalau dilihat di terminalnya ini ya, ini ada U1, V1, W1, kemudian ini ada W2, U2, V2. Nah, seperti apa ini rangkaiannya? Nah, ini sebenarnya adalah belitan dari motor ya. Dalam motor induksi 3 fasa ini ada 3 buah belitan ya. Nah, contoh kalau kita gambar seperti ini ya, ini dari ujungnya, kemudian ini ada kumparannya. Nah, ini ujungnya, ini pangkalnya. Ini ada tiga buah kumparan ya. Ya, seperti ini ya. Ini ujung-ujungnya semua, ini pangkal-pangkalnya semua. Nah, di sini ini disebut dengan atau dikasih simbol U1, ini V1, ini B1. Kemudian ini U2, ini V2, ini B2. Kalau ini kita hubungkan ke sumber ya, atau lainnya. Lain ini kan berarti R, ini S, ini S, ini T. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan sumber dari PLN-nya. Tapi di dalam rangkaian seperti ini ya, ada 3 buah kumparan. Kemudian nanti bagaimana ini akan kita sambung ya. Di dalam sambungan motor itu ada 2 buah, yaitu disambung secara bintang ya, dan secara segitiga. Nah, ini simbol bintangnya seperti ini. Ini simbol segitiga. Ini bintang, ini segitiga. Nah, bagaimana ini harus kita sambung bintang ya. Nah, sebelum sampai ke sana ini juga ada simbol yang lain ya. Nah, misalnya ada motor juga yang diberi simbol seperti ini. Nah, ini U VB, ini X Y Z. Nah, ada yang U2 V2 W2, ada yang X Y Z. Nah, ini sama, sebenarnya sama secara prinsip, cuman di beberapa pabrikan motor itu memberikan simbol yang berbeda seperti ini. Nah, sehingga nanti apabila menemukan simbol-simbol di dalam kumparan itu kalian tidak akan bingung ya. Jadi bisa prinsipnya sama ya, walaupun ini simbolnya berbeda. Nah, hal ini adalah untuk memudahkan gimana nanti ini akan kita sambung secara bintang, akan kita sambung secara segitiga. Nah, kalau kita sambung secara bintang ya, ini jenis kumparannya ini akan saya gambarkan seperti ini ya.
Ini sumbernya, ini di dalam kumparannya ya. Nah, ini misal R S T, ini sama ya, ini U maaf, V, ini V. Nah, terus ujungnya ini X, ini X, ini Z, ini Z. Nah, jadi pangkalnya ini yang U dapat R, yang V dapat S, yang W dapat T. Tapi semua ujungnya ini dijadikan satu. Nah, di sini menjadi titik netral N. Nah, jadi kalau kita ukur tegangannya itu misalnya ini U dengan X ya, atau R dengan N, ini nanti tegangannya adalah, ini misalnya kita tarik seperti ini ya, ini N. Nah, ini R dengan N, ini tegangannya adalah 220 volt. Begitu juga dengan V dengan Z, W dengan Z ya, semuanya 220. Tapi kalau antar pasnya, nah ini antar pas, ini tegangannya adalah 380 volt ya. Dari mana? Nah, ini sama dengan 220 dikalikan akar 3, ketemunya adalah 380 volt. Nah, ini ketika disambung bintang. Tetapi kalau ini kita sambung segitiga ya, saya besarkan. Nah, ini kumparan yang pertama. Yang pertama berarti ini adalah U, ini adalah E. Ini kumparan yang kedua, berarti ini V, di sini adalah Z. Nah, terus yang ketiga, di sini itu W, di sini adalah Z. Nah, boleh ini diganti dengan tadi ya, U2, V2, W2 ini ya. Ini sebagai U2, ini sebagai V2, ini sebagai W2, itu sudah bisa. Nah, terus ini sumbernya ya. Ini R, ini S, ini adalah T. Nah, seperti ini. Sehingga kita di dalam terminal itu biasanya seperti ini ya, terminal kabel seperti ini ya. Kalau kita lihat seperti ini, nah itu di dalamnya ada 6 terminal. Nah, ini dari rangkaian di dalam motor yang seperti ini, 1, 2, 3 ini nanti keluarannya seperti ini. Ini adalah ujungnya, ini adalah pangkalnya, ini adalah ujung ya. Ini O, V, V. Nah, di dalam motor ini nanti hanya akan ditulis bukan X, Y, Z ya, tapi Z, X, Z. Nah, ketika ini kalian beri sumber ya, ini R, ini S, ini T. Nah, untuk menyambung bintang ini tinggal dikoppel jadi satu ya. Sudah seperti itu. Ini bintang, sambungan bintang. Tetapi untuk yang sambungan segitiga ya, nah
ini U, V, W, ini Z, ini X, ini Z. Nah, ini sama ya sumbernya. Ini R, S, T. Nah, untuk menyambung segitiga ini tinggal melihat pada sambungan ini ya. Nah, di mana U ini ketemu Z. Ya, berarti ini tinggal ngobrol seperti ini. Kemudian V ketemu X. Nah, berarti pangkal ketemu ujungnya ini ya, ketemu ujungnya yang U. Nah, tinggal sejajar. Nah, seperti ini V ketemu X, W ketemu Z. Nah, jadi untuk sambungan segitiga ini sangat mudah. Tapi kalau ini kita urutkan menjadi seperti urutannya X, Y, Z, nah nanti faktor kekeliruan itu tinggi. Kalau ini kan tinggal, kalau hubungan bintang ini yang ujung tinggal dijadikan satu. Tetapi kalau hubungan segitiga ini tinggal menyatukan seperti ini. Atas dapat bawah, atas dapat bawah, atas dapat bawah secara lurus. Nah, ini diharapkan dengan cara seperti ini akan sangat mengurangi faktor kekeliruan. Ya, jadi seperti inilah rangkaian untuk bintang segitiga. Ya, jadi ini harus difahami supaya apa? Nanti kita dalam menginstalasi sudah kita laksanakan dengan baik. Ketika mau kita sambung ke beban ini kita juga bisa memahami ya, bagaimana itu bintang, bagaimana itu segitiga. Nah, demikian ini bagaimana kita menyambung bintang dan segitiga. Untuk selanjutnya mengapa itu harus disambung bintang dan bagaimana nanti kita sambung segitiga, nanti akan kita berikan video tayangan kembali untuk yang itu. Sekarang untuk rangkaiannya dulu sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.